Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Kali ini kita akan belajar tentang menentukan atau menuliskan pokok pikiran dan informasi penting dari teks bacaan non-fiksi. Kemudian kita akan belajar juga tentang manfaat persatuan dan kesatuan pada peristiwa Sumpah Pemuda. Baik, langsung saja. Kata teks berarti bacaan, sedangkan kata non-fiksi berarti sesuatu yang nyata. Jadi, teks non-fiksi merupakan suatu teks bacaan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau berdasarkan data yang sebenarnya. Konsep pada dasarnya kita artikan sebagai ide atau gagasan. Konsep dalam bacaan berarti kita akan membahas ide pokok. Berbicara ide pokok akan berhubungan langsung dengan kalimat utama. Nah, ide pokok adalah masalah yang dibahas dalam sebuah paragraf. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang mengandung atau berisi ide pokok. Saat kita ingin mencari ide pokok, terlebih dahulu kita harus menemukan letak kalimat utamanya. Letak kalimat utama yaitu awal paragraf atau sering disebut dengan paragraf deduktif. Ciri-cirinya: 1. Berupa kalimat yang maknanya luas. Yang kedua, dijelaskan kalimat-kalimat berikutnya. Nah, letak kalimat utama yang kedua yaitu pada paragraf akhir atau sering disebut dengan paragraf induktif. Ciri-cirinya berupa kesimpulan dari kalimat sebelumnya. Nah, sekarang kita simak teks bacaan berikut. Nah, teks ini juga ada di buku paket pada halaman 20. Nah, sekarang kalian akan menentukan serta menuliskan pokok pikiran dan informasi penting di setiap paragrafnya. Mulai dari paragraf 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, kalian buat kesimpulan dari teks bacaan tersebut. Baik, anak-anak, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini semakin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Kongres Pemuda diadakan 2 kali. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Nah, Kongres 1 ini menghasilkan atau mampu meningkatkan kesadaran pentingnya persatuan. Hasil Kongres pertama terdiri dari cita-cita Indonesia merupakan cita-cita pemuda Indonesia. Yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Kemudian, Kongres kedua diselenggarakan 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang beranggotakan seluruh pelajar di Indonesia. Kongres inilah yang dikenal sebagai Kongres Sumpah Pemuda. Nah, adapun hasil rapat dari Kongres Sumpah Pemuda ini, rapat pertama diadakan di Gedung Katolik Comelen Ben, dulu Lapangan Banten. Nah, hasil rapat pertama, Sugondo Joyo Puspito bergarap Kongres ini dapat memperkuat persatuan. Kemudian rapat kedua diadakan di Gedung OS Bioskop. Hasil rapat kedua, Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro berpendapat anak harus dapat pendidikan kebangsaan dan harus seimbang pendidikan di sekolah dan di rumah. Selanjutnya rapat ketiga diadakan di Gedung
Klub Kebo, Jalan Keramat Raya 106. Hasil rapat ketiga yaitu pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Selain gerakan kepanduan, ramalan mengemukakan bahwa gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dengan pergerakan nasional. Kemudian di sini ada makna Sumpah Pemuda, yaitu makna Sumpah Pemuda yang pertama, cinta bangsa dan tanah air. Sumpah Pemuda berisi ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, menjadi penegas dalam kesetiaan dan kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua, persatuan. Sumpah Pemuda diikrarkan oleh pemuda dari berbagai daerah, berbagai suku, berbagai agama, serta banyak perbedaan yang berada dalam satu wadah, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, rela berkorban. Para pemuda ikhlas dan rela mempertaruhkan diri demi kepentingan bangsa. Banyak resiko hingga pengorbanan harta maupun nyawa demi bangsa Indonesia agar kuat dalam persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan bangsa. Perbedaan telah dimiliki dari setiap pemuda, bukan menjadikan penghalang, bahkan menjadi semangat untuk meraih kemerdekaan. Para pemuda tidak mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan, melainkan mengutamakan kepentingan bangsa. Selanjutnya, dapat menerima dan menghargai perbedaan. Perbedaan merupakan latar belakang daerah, suku maupun agama, tidak menyurutkan tekad untuk bersatu. Pemuda menerima dan menghargai perbedaan demi terwujudnya satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya, semangat persaudaraan. Semangat dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Kekeluargaan didasarkan rasa saling menyayangi dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai keluarga. Kekeluargaan bukan karena ikatan darah, tetapi sebagai satu bangsa. Selanjutnya, meningkatkan semangat gotong royong. Gotong royong merupakan suatu kerja bersama untuk mencapai sebuah hasil. Suatu kerjasama dilandaskan rasa tanpa pamrih dan sukarela sesuai dengan batas kemampuannya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.